Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba kecuali rasa syukur atas rahman rahimnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap istiqomah di jalannya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang membawa kita minadz zulumati ilal nur. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan tentang ahammiyatu tarbiyatul aulad, yakni pentingnya pendidikan anak. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus kita jaga sesuai dengan syariatnya dan juga sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Pendidikan di dalam Islam telah digambarkan di surah Al-Luqman dari ayat 13 sampai ayat 19. Dalam pendidikan Islam menggunakan dua konsep. Yang pertama konsep tarbiyah dan yang kedua konsep ta'dzib. Adapun konsep tarbiyah menitik beratkan kepada penerapan sifat kasih sayang, sehingga di dalam pendidikan anak kita menerapkan sifat-sifat kasih sayang di dalam pendidikannya. Misalnya kita mengajarkan kasih sayang terhadap sesama muslim, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Yang kedua, menggunakan konsep ta'dzib. Konsep ta'dzib ini menekankan kepada nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai-nilai ibadah. Dalam ibadah, ajarkanlah anak-anak tertib di dalam mengerjakan ibadah. Contohnya, ketika mengerjakan sholat, supaya tepat waktu dan tidak mengulur-ngulur waktu dalam sholat. Adapun konsep-konsep tarbiyah dan ta'dzib diwujudkan di dalam tiga macam pendidikan di dalam Islam. Yang pertama adalah pendidikan akidah. Akidah merupakan pondasi pertama yang harus kuat di dalam sanubari anak kita masing-masing. Karena apa? Ketika pondasi akidah sudah kuat, maka akidah tauhidnya tidak akan mudah goyah. Bahkan akidah telah ditanamkan sejak dalam kandungan, sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai janin yang ada di dalam kandungan, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Maka seluruh janin menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhanku. Jadi, sejak dalam kandungan akidah itu telah Allah berikan kepada setiap calon-calon manusia yang nantinya akan dilahirkan. Namun, bagaimana dengan anak-anak yang terlahir dengan yang non-muslim? Sejatinya, setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Sebagaimana hadis Nabi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia orang Yahudi, menjadikan dia orang Nasrani, bahkan menjadikan dia orang Majusi. Alhamdulillah, kita semua dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan menjadi orang yang muslim dan muslimah dengan akidah yang kuat.
Maka dari itu, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan dari orang tua masing-masing. Maka sayapnyalah kita sebagai orang tua untuk mendidik kita, mendidik anak-anak kita dari diri kita sendiri, kemudian diterapkan kepada anak kita masing-masing. Peranan penting dalam pendidikan Islam adalah orang tua, terutama seorang ibu. Maka dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka tugas orang tua adalah bagaimana nantinya bisa mendidik, mencetak generasi yang solih dan solihah. Bagaimana caranya? Solihkan dulu hati kita masing-masing, solihkan ayahnya, solihkan ibunya, maka akan tercipta nantinya, akan terlahir generasi yang solih solihah, generasi robbani. Untuk yang kedua, yaitu pendidikan ibadah. Tak kalah pentingnya, pendidikan ibadah ini diajarkan sejak masih kecil, terutama dalam bidang ibadah sholat. Contohnya, sebelum sholat dianjurkan terlebih dahulu untuk berwudu. Maka ajarkan secara dini dari dasar bagaimana cara berwudu yang benar sesuai dengan yang sudah Rasul ajarkan. Setelah berwudu selanjutnya adalah bagaimana tata cara sholat. Tepat waktu, gerakannya, bacaannya, terutama surat Al-Fatihahnya. Kalau bisa, Al-Fatihah jangan sampai diajarkan orang lain, ajarkan dulu oleh orang tuanya. Yang berhak mengajarkan adalah orang tua, terutama seorang ibu. Maka dari itu, dalam Islam pun, dalam ibadah diperintahkan sejak dini melaksanakan sholat, sebagaimana dalam hadis Nabi, muru auladakum bis sholah idza balagu sab'ata sinin wa idza balagu 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anakmu sholat ketika berusia 7 tahun. Apabila telah sampai 10 tahun, maka pukullah. Luar biasa. Jadi Islam pun telah memberikan dasar-dasar pendidikan. Seyogyanya kita sebagai orang tua, sesekalilah kita memberi reward kepada anak-anak kita ketika dia mengerjakan kebaikan, ketika dia mencari prestasi yang baik. Sebaliknya juga, kita boleh memberikan punishment ketika dia bersalah. Namun perlu diperhatikan, hukuman ini adalah hukuman yang mendidik. Supaya apa? Anak-anak tidak trauma melakukan hal-hal yang salah, sehingga ketika salah dia akan memperbaiki diri, dia akan meminta maaf kepada yang bersalah tadi. Untuk yang ketiga, yaitu pendidikan akhlak. Akhlak merupakan kelakuan atau tingkah yang telah melekat kepada diri seseorang. Adapun akhlak bisa diwujudkan melalui 3. Yang pertama melalui sikap. Dengan sikap ini, seseorang nanti setiap harinya akan bersikap dengan sopan, terutama tentang kejujuran, baik jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain. Yang kedua, setelah sikapnya dia baik, maka yang perlu diperhatikan adalah tentang ucapannya, tutur katanya. Dalam tutur kata, kita ajarkan kepada putri-putri kita untuk berkata yang jujur, tidak boleh bohong. Sikap perbuatannya juga mencerminkan dari apa yang dia katakan. Selanjutnya, yaitu diwujudkan dengan perbuatan. Bagaimana perbuatannya di dalam Islam? Yaitu mencakup dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia sikapkan dari apa yang ada di dalam diri pribadinya anak tersebut, supaya mencerminkan akhlak-akhlak yang Islam. Maka sayapnyalah kita sebagai kedua orang tua untuk membimbing putra-putri kita. Karena apa? Setiap rumah adalah sekolah, setiap orang tua adalah guru bagi putra-putrinya. Semoga dengan kita diberi amanah oleh Allah untuk mendidik putra-putri kita menjadi anak yang solih solihah, dimudahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, terlahir generasi-generasi yang robbani sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wa akhiran,
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.